This is our stronghold. Here we are free to live as Malakath intended. Malakath blesses this land for the orcs, and the orcs alone. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Malakath, seorang Daedric Prince yang awalnya merupakan seorang Aedra bernama Trinimac. Ketika menjadi Trinimac, Malakath memiliki pengikut yang merupakan kaum Altmer di Kepulauan Somerset pada saat itu. Para pengikut Trinimac inilah yang saat ini menjadi orc atau Orsimer. Maka dari itu, para orc ini menyembah dan mengagungkan Malakath. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal kaum orc lebih dalam, mulai dari asal-usul dan sejarah mereka, kebudayaan mereka, tokoh-tokoh terkenal mereka, dan artefak yang khas bagi kaum mereka. Orsimer sering juga disebut dengan nama orc, sedangkan dalam bahasa Orsimer sendiri mereka menyebut diri mereka sebagai Ornim. Istilah Orsimer sendiri berarti pariah folk atau masyarakat yang terkecilkan. Mengapa mereka disebut pariah folk? Karena para Orsimer ini memiliki nenek moyang yang sama dengan elf atau mer lainnya, yaitu ras Altmer. Kita sudah familiar dengan cerita Trinimac dan Malakath. Kelompok Altmer yang mengikuti dan menyembah Trinimac ini berubah mengikuti wujud baru Trinimac, yaitu wujud Malakath. Perubahan wujud ini membuat mereka dikucilkan oleh masyarakat Altmer, sehingga muncul istilah pariah folk. Para Orsimer ini meninggalkan Kepulauan Somerset dan menempati berbagai wilayah di Tamriel, yaitu Pegunungan Wrofgarian, Pegunungan Regentale, Skyrim, Valenwood, dan Orsinium. Orsinium dianggap sebagai tanah air bagi para Orsimer, karena Orsinium sendiri berarti Orc Town atau kota orc. Para Orsimer ini terkenal dengan keberanian dan ketahanan mereka dalam perang dan perjuangan. Dulu, para Orsimer ini sangat ditakuti dan dibenci oleh ras lain di Tamriel. Mereka menganggap bahwa para Orsimer ini merupakan barbarian dan makhluk buas yang tak beradab. Padahal nyatanya, kaum Orsimer ini memiliki peradaban yang sama nilainya dengan ras lain. Orsimer memiliki umur yang sama dengan manusia pada umumnya, meskipun mereka merupakan mer atau elf. Hal ini dipercaya merupakan pengaruh dari kutukan yang diberikan oleh Dewa Urkei, seperti yang pernah kita bahas di episode sebelumnya. Asal-usul kaum Orsimer yang kita ketahui adalah cerita tentang Trinimac dan Malakath. Tetapi, ada beberapa kontradiksi yang menentang cerita ini. Salah satunya adalah cerita bahwa Topal the Pilot pernah menemui kaum orc di suatu wilayah di Tamriel, sebelum para mer memijakkan kaki di sana. Tetapi, orc yang ditemui Topal ini dipercaya adalah masyarakat terkutuk lainnya selain kaum Orsimer yang kita ketahui. Sementara itu, para Orsimer yang tinggal di Skyrim menyatakan bahwa mereka sudah ada di sana jauh sebelum para Admoran datang, dan menganggap bahwa Skyrim merupakan pemberian dari Malakath khusus untuk para Orsimer. Sama halnya dengan para Orsimer yang tinggal di Valenwood dan Pegunungan Wrofgarian. Bahkan mereka percaya bahwa mereka sudah menetap di sana sejak dawn era, jauh sebelum para Altmer dan Bosmer datang. Ada juga masyarakat Orsimer yang menganggap bahwa Trinimac masih hidup, dan Malakath merupakan Daedric Prince yang mengurung Trinimac dan mengutuk para Orsimer. Kita belum bisa menarik satu kesimpulan yang pasti terkait asal-usul kaum Orsimer. Sejarah kaum Orsimer penuh dengan kesengsaraan dan penindasan. Sejak masa First Era, kaum Orsimer sudah menjadi korban persekusi dari ras lain di Tamriel. Klan-klan Orsimer harus hidup menumpang di berbagai provinsi, membuat peradaban kecil dan harus melindungi peradaban tersebut dari persekusi dan serangan masyarakat sekitar. Tempat persembunyian aman bagi kaum Orsimer pada saat itu adalah Pegunungan Wrofgarian di Provinsi High Rock. Ketika penguasa Kepulauan Somerset memutuskan untuk membebaskan para Orsimer yang diperbudak di masa First Era, banyak dari mereka pergi ke High Rock, membentuk klan-klan baru. Meningkatnya jumlah masyarakat Orsimer ini mendorong terbentuknya kerajaan Orsimer pertama, yaitu Orsinium, yang berlokasi di Provinsi High Rock. Meski begitu, ada beberapa kelompok Orsimer yang memilih untuk tinggal di Valenwood. Beberapa juga memilih untuk menjadi kelompok raider atau penjarah di beberapa bagian di Morrowind dan Skyrim, di mana mereka berseteru dengan kaum Khmer dan Admoran. Meskipun sudah mendirikan Orsinium, para Orsimer tetap tidak memiliki provinsi mereka sendiri dan dianggap sebagai ancaman oleh ras lain. Terutama ketika kaum Ragada atau leluhur dari para Redguard tiba dan menguasai Hammerfell. Sekitar tahun 668 sampai tahun 700 di masa First Era, Raja Wulfgar di Skyrim membuat perdamaian dengan klan-klan Orsimer di sana. Mereka menyatukan kekuatan untuk melawan pasukan Dwemer pada saat pertarungan Battle of Red Mountain di Morrowind, yang pada saat itu masih bernama Resdayn. Cerita kesengsaraan kaum Orsimer tidak berakhir di situ. Pada tahun 874 di masa First Era, para Orsimer dan Goblin yang dipimpin oleh Warlord Thulgek di Hammerfell dikalahkan dan dipukul mundur oleh tentara Redguard. Para Orsimer ini berusaha kabur melalui sebuah jalur di High Rock yang bernama Bangkorai Pass, tetapi mereka dihadang oleh pasukan Breton. Akhirnya, mereka pindah haluan dan menuju Pegunungan Regentale sampai akhirnya tiba di Orsinium. Semenjak itu terjadi perseteruan yang tak ada habisnya antara Orsimer dan Breton di High Rock.
Kerajaan Orsinium yang pertama ini runtuh pada tahun 948 di masa First Era, ketika Raja Joel dari Kerajaan Daggerfall di High Rock beraliansi dengan Kerajaan Sentinel di Hammerfell untuk menyerang Kerajaan Orsinium. Kejadian ini dinamakan Siege of Orsinium, yang berlangsung selama 30 tahun. Akhirnya, Orsinium runtuh dan sisa-sisa Orsimer terpaksa keluar dari High Rock. Meskipun Orsinium telah runtuh, semangat Orsinium ini masih hadir dalam masyarakat Orsimer. Akhirnya pada masa Second Era, pada masa kekuasaan Akaviri Potentate, Orsinium diterima secara de jure sebagai wilayah bagian dari The Empire. Sayangnya, pengakuan ini hanya bertahan sampai tahun 430 di masa Second Era, ketika pemimpin Akaviri Potentate pada saat itu, Savirian Chorak, terbunuh. Orsinium akhirnya kehilangan status dan perlindungannya di Empire. Para Breton akhirnya melakukan penyerangan lagi kepada Orsinium pada tahun 431 di masa Second Era, menyebabkan runtuhnya kerajaan tersebut untuk kedua kalinya. Para Orsimer yang tersisa menyebar, ada yang kembali ke perlindungan mereka di pegunungan Wulfgar, ada juga yang kembali menetap di Skyrim, membangun benteng atau stronghold. Salah satu kepala suku stronghold di Skyrim yang bernama Yasnagro Yazgu berhasil membangun peradaban yang cukup sejahtera di wilayah Falkreath Barat di Skyrim. Tetapi benteng ini diserang oleh Jarl Falkreath yang bernama Hagveld pada tahun 467 di masa Second Era. Hagveld kemudian mendapatkan nama Hagveld Jasnag Slayer karena berhasil mengalahkan Yasnagro Yazgu dalam pertarungan 1 lawan 1. Pada pertengahan Second Era, wilayah Orsinium diserahkan kepada klan Orsimer yang dipimpin oleh Kurok Grobagra. Pemberian ini dilakukan sebagai hadiah kepada Kurok karena ia telah membantu Raja Emeric dari Kerajaan Daggerfall dalam mengalahkan Raja Renser dari Kerajaan Shornhelm di High Rock. Orsinium yang dipimpin oleh Kurok ini bergabung dengan partai bernama Daggerfall Covenant yang merupakan aliansi antara Redguard di Hammerfell dan Breton di High Rock ketika terjadi perebutan kekuasaan Ruby Throne di masa Second Era. Hubungan antara Orsimer dan Breton semakin membaik karena adanya Daggerfall Covenant ini. Tetapi, tetap saja ada gerakan dan kelompok anti-orc di High Rock. Kekuasaan Raja Kurok ini digulingkan oleh para Orsimer penyembah Malakath yang mengalami konflik dengan Raja Kurok, karena doktrin Raja Kurok percaya bahwa dewa sesungguhnya dari para Orsimer adalah Tirnimak, bukan Malakath. Kudeta terhadap Raja Kurok ini dipimpin oleh Bazrak Gofarun, seorang pemimpin klan Orsimer yang menyembah Malakath. Bazrak pada saat itu dibantu oleh The Vestige untuk mengalahkan Raja Kurok. Bazrak kemudian mengambil alih kekuasaan Orsinium. Kejadian ini merupakan salah satu quest di game The Elder Scrolls Online. Kerajaan Orsinium runtuh beberapa waktu setelah Daggerfall Covenant dibubarkan. Pada tahun 399 di masa Third Era didirikan kerajaan Orsinium baru dengan nama Nova Orsinium. Kerajaan ini didirikan oleh seorang Raja Orsimer bernama Gortwok Gronagor. Ia berusaha mengumpulkan kekuatan untuk memaksa Kaisar Uriel Septim ke-7 untuk mengakui Orsinium sebagai kerajaan yang setara dengan kerajaan-kerajaan lain di High Rock. Singkat cerita, pada saat itu terjadi perebutan kontrol Numidium dan Mantella. Perebutan ini terjadi antara kerajaan Daggerfall, Wayrest, dan Orsinium di High Rock, kemudian kerajaan Sentinel di Hammerfell, dan di Empire of Tamriel. Selain itu, ada juga pihak Manimarco dan Underking yang berusaha mendapatkan kontrol Numidium juga. Kejadian ini merupakan main quest di game The Elder Scrolls II Daggerfall. Siapa yang mendapatkan kontrol Numidium merupakan pilihan dari player di game Daggerfall. Nah, kejadian Warp in the West menjelaskan bahwa semua pihak itu berhasil mendapatkan kontrol Numidium dan berhasil melaksanakan agenda mereka masing-masing. Semua ini terjadi dalam waktu yang bersamaan. Artinya, semua ending yang ada di Daggerfall merupakan ending canon, atau semuanya terjadi. Gortwok berhasil menetapkan Orsinium sebagai wilayah yang sah dengan bantuan Numidium. Pada awal masa Fourth Era, setelah Kekaisaran Septim runtuh, Nova Orsinium diserang oleh kaum Redguard dan Breton. Pihak The Empire pada saat itu membantu Orsinium mempertahankan wilayah mereka, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, mereka menampung para pengungsi Orsimer dari Orsinium ke wilayah-wilayah yang masih menjadi kekuasaan The Empire, seperti Skyrim. Kemudian, para Orsimer membangun kembali kerajaan Orsinium di pegunungan antara Hammerfell dan Skyrim. Ketika Great War atau Perang Besar terjadi antara The Empire dan Altmeri Dominion pada masa Fourth Era, masyarakat Orsimer sudah bergabung atau terintegrasi dengan masyarakat Imperial di Cyrodiil. Para Orsimer membangun kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan The Empire. Contohnya adalah Bloodfall Kingdom milik Durak Grobatul. Begitulah kisah kaum Orsimer dengan kerajaan Orsinium yang penuh perjuangan dan jatuh bangun. Walaupun Orsinium dianggap sebagai kampung halaman para Orsimer, sebenarnya mereka tidak memiliki wilayah tetap yang menjadi tempat tinggal kaum mereka. Kebanyakan dari mereka hidup menyebar membentuk peradaban-peradaban kecil di berbagai wilayah di High Rock, Skyrim, dan Valenwood. Para Orsimer menganggap diri mereka sebagai outcast atau masyarakat yang terkucilkan, sama seperti dewa mereka Malakath. Mereka memiliki kebudayaan yang sangat berbeda dengan ras lain pada umumnya. Masyarakat Orsimer tradisional berpusat pada benteng atau stronghold yang menjadi pemukiman bagi tiap klan atau kelompok Orsimer. Masyarakat Orsimer didasarkan pada konsep poligini, di mana setiap stronghold dipimpin oleh seorang chief atau kepala suku yang bertindak sebagai alpha atau pemimpin kawanan. Hanya seorang kepala suku yang diperbolehkan untuk menikah dan memiliki anak.
Pemilihan kepala suku selanjutnya dilakukan melalui duel calon kepala suku selanjutnya. Seorang calon kepala suku harus bisa membunuh kepala suku yang sekarang dalam sebuah pertarungan 1 lawan 1 untuk bisa diangkat menjadi kepala suku berikutnya. Seorang kepala suku juga bisa dipilih langsung oleh Malakath ketika mereka sudah membuktikan kekuatan mereka. Hukum yang dianut oleh para Orsimer berdasar pada Code of Malakath, sebuah hukum tak tertulis. Kode ini melarang hal-hal seperti pencurian, kekerasan, dan pembunuhan. Kode ini juga sangat menitik beratkan pada aspek kehormatan atau honor dan kekuatan dalam menyelesaikan konflik. Para Orsimer tidak menggunakan sistem penjara untuk memberikan hukuman. Mereka yang melanggar Code of Malakath harus membayar kompensasi dalam bentuk material ataupun blood price. Blood price atau harga darah merupakan metode pembayaran di mana seseorang yang melanggar harus ditumpahkan darahnya sampai orang yang dirugikan merasa puas. Para wanita Orsimer diharapkan untuk memberikan kontribusi kepada stronghold mereka sama seperti para pria, pejuang pemburu, dan ahli herbal. Secara tradisional, seni tempa atau smithing kaum Orsimer dilakukan oleh para wanita. Istri kedua dari kepala suku disebut Forge Wife atau istri tempa. Forge Wife ini adalah mereka yang paling ahli dalam seni tempa di stronghold mereka. Istri pertama bagi seorang kepala suku dinamakan Hunts Wife atau istri pemburu. Hunts Wife ini bertanggung jawab untuk patroli dan keamanan stronghold, serta mengatur perburuan dan penyediaan bahan makanan hewani bagi strongholdnya. Selain itu, ada juga Hearth Wife atau istri rumah tangga yang bertugas menjalankan kegiatan rumah tangga di tempat tinggal kepala suku. Ada juga Shield Wife atau istri perisai yang bertindak sebagai bodyguard pribadi bagi seorang kepala suku. Masyarakat Orsimer di Stronghold menganut budaya patriarki, di mana orang-orang penting di Stronghold merupakan keluarga dari sang kepala suku. Hanya kepala suku yang diperbolehkan memiliki istri dan anak. Para wanita yang ada di Stronghold merupakan istri dan anak dari sang kepala suku. Sebagai pengecualian adalah Wise Woman atau wanita bijak yang bertindak sebagai penasihat dan ahli sihir di Stronghold. Seorang Wise Woman biasanya adalah ibu dari sang kepala suku. Beberapa Stronghold memiliki totem spirit yang merupakan representasi dari ikatan dan memori dari Stronghold tersebut. Seorang Wise Woman bertugas untuk melindungi totem spirit ini. Tidak sedikit Orsimer yang berusaha untuk keluar dari kehidupan tradisional di Stronghold, terutama para wanita. Para Orsimer yang meninggalkan Stronghold biasanya bergabung ke Imperial Legion, berpetualang menjelajah Tamriel, atau mencari pekerjaan di berbagai wilayah di Tamriel. Karena itu, kita bisa menemukan banyak Orsimer di setiap kota di Tamriel. Tetapi, para Orsimer yang tinggal di kota-kota ini tidak jarang mendapatkan prasangka dan diskriminasi oleh penduduk setempat. Selain itu, penampilan mereka yang dianggap buruk menyebabkan kawin silang dengan ras lain sangat jarang terjadi, bahkan dianggap tidak mungkin oleh masyarakat Tamriel. Kaum Orsimer memiliki permainan tradisional yang dinamakan Vosh Ball atau Courage Ball atau bola keberanian. Vosh Ball ini dimainkan oleh 2 tim beranggotakan 6 orang. Setiap tim diberikan 3 bola. Mereka saling melempar bola ini mengenai tubuh anggota tim lawan. Mereka harus mempertahankan kesadaran mereka setelah terkena bola berkali-kali. Hal ini sebagai bentuk pembuktian keberanian dan kekuatan mereka. Permainan ini awalnya digunakan untuk menguji keberanian dan kekuatan para pejuang Orsimer. Mereka dilempar menggunakan bola seukuran kepala yang terbuat dari kayu atau besi. Makin kuat mereka menahan lemparan-lemparan ini, maka keberanian mereka dianggap semakin tinggi. Makin tinggi keberanian mereka, ranking atau jabatan mereka juga akan ditingkatkan dalam angkatan perang klan mereka. Seiring waktu, tradisi ini dijadikan sebuah permainan olahraga, di mana bolanya diganti menjadi bola yang terbuat dari kulit. Terciptalah permainan Vosh Ball. Wood Orcs atau Orc Hutan adalah masyarakat Orsimer yang tinggal di provinsi Valenwood, rumah dari para Bosmer atau Wood Elf. Sama seperti Orsimer pada umumnya, mereka menjunjung tinggi kekuatan dan kehormatan. Tetapi, karena pengaruh dari lingkungan Valenwood dan para Bosmer, mereka menjadi memiliki peningkatan kelincahan atau agility di wilayah hutan. Para Wood Orc ini memiliki sifat yang mirip dengan Orsimer pada umumnya, yaitu keras kepala, belak-belakan, dan kasar. Mereka juga menyembah Malakath atau Maulok. Iron Orcs atau Orc besi dikenal juga dengan nama Osh-Ornim dalam bahasa Orcish. Iron Orcs ini tinggal di wilayah pegunungan Dragentail di wilayah Hammerfell Utara. Mereka memelihara makhluk-makhluk seperti troll, Welwas, dan Wamasu sebagai hewan perang mereka. Mereka sangat ahli dalam seni alkemi, terutama dalam penggunaan bahan bernama Nirncrux yang memiliki properti sihir unik. Mereka memiliki kebudayaan yang terpisah dari Orsimer pada umumnya. Mereka juga masih banyak menggunakan bahasa Orc lama atau bahasa Old Orcish. Malak Orcs adalah sebuah peradaban Orsimer yang terisolasi. Mereka menempati wilayah perbukitan utara Morrowind. Malak Orcs ini dijelaskan memiliki kekuatan dan ketahanan yang lebih keras dibandingkan Orsimer pada umumnya. Mereka dilaporkan sangat aktif pada masa Third Era. Bahkan mereka mengalami konflik dengan Great House atau klan-klan Dunmer di Morrowind. Dalam buku yang berjudul The True Nature of Orcs, dijelaskan bahwa masyarakat Orsimer pada awalnya berperang melawan kaum Orc dan Khmer di Skyrim dan Morrowind. Pada perang War of the First Council antara kaum Khmer dan Dwemer, beberapa klan Orsimer dan North diajak beraliansi oleh kaum Dwemer untuk memerangi kaum Khmer yang dipimpin oleh Indoril Nerevar. Klan Orsimer yang beraliansi dengan Dwemer ini adalah klan Malak Orcs. Peperangan dan konflik merupakan tema umum di kebudayaan Orsimer. Beberapa orang mengatakan bahwa kaum Orsimer memilih untuk memukul terlebih dahulu sebelum berbicara.
Orang-orang luar melihat para Orsimer menunjukkan keberanian dan ketahanan mereka yang tidak ada duanya ketika di medan perang. Ukuran tubuh dan kekuatan mereka membuat mereka cenderung untuk menggunakan senjata two-handed seperti greatsword, battle axe, maupun warhammer. Mereka juga memiliki tradisi persiapan perang yang sangat menakutkan bagi orang luar, di mana mereka akan minum-minum, menghantamkan senjata dan perisai mereka, membakar sesembahan untuk Malakath, dan berteriak-teriak untuk menyemangati insting haus darah mereka. Dalam peperangan, para Wood Orc biasanya menggunakan face paint atau tato wajah berwarna merah yang terbuat dari campuran darah pengorbanan, tanah liat, dan tanaman herbal. Pembuatan tato ini sangat ritualistik dan merupakan sebuah kehormatan yang diberikan oleh kepala suku kepada anak mereka. Klan Wood Orc yang tinggal di wilayah Malabaltor di Valenwood menemukan sebuah mata air berwarna merah yang dinamakan Blood of Maulok atau darah Maulok. Mereka membangun sebuah pemukiman bernama Abamath di sekitar mata air tersebut. Mereka percaya bahwa mata air ini merupakan hadiah dari Maulok untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah pemukiman Abamath ini hancur, beberapa Wood Orc keturunan penduduk Abamath menggunakan face paint berwarna merah untuk membersihkan dosa mereka. Walaupun dibenci dan ditakuti, para Orsimer ini secara perlahan memenangkan empati dan penerimaan dari masyarakat di seluruh penjuru Tamriel melalui kesetiaan dan kehormatan mereka yang tinggi. Pada masa Third Era, banyak Orsimer yang meninggalkan stronghold mereka untuk bergabung dengan Imperial Legion yang menerima mereka dengan tangan terbuka karena kemampuan tempa dan kekuatan tempur mereka. Beberapa masyarakat Orsimer percaya bahwa mereka tidak cocok untuk menggunakan sihir, sehingga penyihir atau mage Orsimer sangat jarang jika dibandingkan dengan para petarung atau warrior. Meskipun begitu, mereka memiliki studi sihir yang sedikit berbeda dibandingkan sihir-sihir pada umumnya. Dikatakan bahwa sihir Orcish berasal dari daging dan tulang dunia fisik, mendekati ranah blood magic atau sihir darah. Semua wise woman di setiap stronghold mempelajari penggunaan darah dalam sihir mereka. Mereka percaya bahwa sumber terbaik untuk sihir penyembuhan adalah dari darah. Bahasa tradisional Orsimer dikenal dengan nama Orcish, yang berasal dari bahasa tua yang dikenal dengan nama Old Orcish atau Orcish II. Transisi dari bahasa Old Orcish ke bahasa Orcish ini terjadi pada masa Third Era, di mana masyarakat Orsimer modern sudah mulai menetapkan eksistensi mereka di provinsi High Rock dan Hammerfell. Makanan tradisional Orsimer sangat berkaitan erat dengan gaya hidup mereka, di mana mereka memasak makanan secara komunal dan dibagikan bersama banyak orang. Setiap stronghold mencukupi kebutuhan makanan mereka melalui berburu dan bercocok tanam. Para Orsimer di stronghold menggunakan berbagai macam bumbu dan rempah-rempah yang biasa mereka dapatkan melalui perdagangan. Api pada bengkel tempat mereka juga biasa digunakan untuk membakar sate daging. Seni arsitektur para Orsimer sangat dipengaruhi oleh sejarah mereka yang sering diserang oleh ras lain. Arsitektur mereka berfokus pada bangunan yang cepat untuk dibuat, tetapi kuat dan kokoh. Mereka biasa membangun bangunan atau benteng di dekat sumber-sumber alam, memudahkan akses mereka ke sumber daya alam tersebut. Benteng-benteng Orsimer ini sangat kuat, bahkan ada yang bertahan sampai ribuan tahun. Bangunan kerajaan Orsini milik Raja Kurok pada masa Second Era memiliki pencapaian arsitektur yang cukup hebat, di mana di sana terdapat pengairan, tempat mandi, lokasi perdagangan, dan balai-balai untuk guild seperti Mages Guild serta Fighters Guild. Pakaian yang bisa digunakan oleh para Orsimer sangat tergantung dengan kasta dan peran mereka di masyarakat. Seorang Forge Wife biasanya menggunakan baju berbahan tahan api yang terbuat dari serat tanaman Scarecrow. Bagi para Orsimer yang kaya dan memiliki kasta tinggi, mereka menggunakan jubah yang terbuat dari sutra dengan aksen baja atau emas untuk menunjukkan kekayaan dan kekuasaannya. Logam yang biasa digunakan oleh para Orsimer untuk menciptakan armor dan senjata adalah logam bernama Orichalcum. Armor dan senjata yang terbuat dari Orichalcum ini sangat berat dan membutuhkan ketahanan yang hebat untuk digunakan. Tetapi, armor dan senjata ini memiliki kekuatan dan ketahanan yang sangat tinggi. Para Orsimer juga menempa menggunakan ebony dan bahan kulit untuk mengatur fleksibilitas dan ketahanan pada produk mereka. Agama utama para Orsimer adalah penyembahan Malakath atau Maulok. Para pendeta Malakath menyatakan bahwa berdoa kepada Malakath untuk mendapatkan kekuatan itu tidak ada gunanya, karena Malakath tidak bisa memberikan kekuatan tersebut secara langsung. Melainkan, Malakath memberikan tantangan kepada penyembahnya untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Setelah meninggal, para penyembah Malakath percaya bahwa mereka akan dibawa ke alam Oblivion yang dinamakan The Ash Pit, di mana mereka akan diberikan keabadian, makanan dan minuman, dan pertarungan yang tidak ada habisnya di sebuah lokasi di Ash Pit yang dinamakan The Ashen Forge. Dipercaya bahwa Ash Pit ini membentang dari Oblivion sampai ke Aetherius, sehingga para penyembahnya yang pantas akan diberikan kesempatan untuk memilih alam akhirat mereka, antara Aetherius atau Oblivion. Hal ini memperkuat bukti aspek Hydra yang dimiliki oleh Malakath. Selain menyembah Malakath atau Maulok, ada beberapa kelompok Orsimer yang masih menyembah Trinimac, terutama mereka yang mengikuti doktrin Raja Kurok pada masa Second Era. Para penyembah Trinimac ini percaya bahwa setelah mereka meninggal, mereka akan dibawa ke alam Aetherius. Alam Aetherius milik Trinimac dipercaya memberikan para penghuninya pertarungan dan perayaan yang tidak ada habisnya, dengan penekanan pada perayaan bersama keluarga mereka di sana. Agama-agama Orsimer ini memiliki tokoh agama berupa shaman atau dukun, witch doctor atau dokter penyihir, dan wise woman atau wanita bijak yang menuntun mereka dalam beribadah.
Para Orsimer memiliki beberapa sekte atau orde religius dalam penyembahan Malakath dan Trinimag. Yang pertama, Agrakron. Agrakron adalah orde religius yang mendedikasikan diri mereka untuk melindungi firman-firman Malakath. Agrakron sendiri berarti blood shield atau perisai darah. Mereka bekerja secara rahasia, tetapi bagi mereka yang tahu akan keberadaannya, Agrakron dianggap sebagai suar cahaya atau beacon of light. Yang kedua adalah Malakath's Brutal Breed. Malakath's Brutal Breed adalah kelompok pengikut fanatik Malakath yang muncul pada masa First Era. Tujuan utama mereka adalah membunuh para Breton dan Redguard yang mereka anggap musuh para Orsimer. Yang ketiga adalah Voshrak. Voshrak adalah kelompok fanatik yang mendedikasikan diri mereka untuk menyembah Trinimag. Tujuan utama mereka adalah membawa kembali para Orsimer ke akar mereka, yaitu ras Elf Altmer. Voshrak dalam bahasa Orcish berarti Blade of Courage atau pedang keberanian, yang merupakan nama pedang yang digunakan oleh Trinimag. Mereka melihat diri mereka sebagai manifestasi dari pedang milik Trinimag. Mereka ingin memusnahkan tradisi Orsimer dan mengembalikannya ke tradisi Altmer. Kemudian yang keempat adalah Wrathful Flame. Wrathful Flame atau api amarah adalah kelompok orde religius yang bertujuan untuk menyalakan dan melindungi api Malakath Spire yang berada di reruntuhan kerajaan Orsinium pertama. Ketika seorang Orsimer meninggal, mayat mereka akan dibakar menjadi abu, yang prosesnya dilakukan oleh saudara mereka. Abu dari kepala suku, raja, dan para sesepuh yang dihormati biasanya ditempa menjadi pedang dan perisai atau barang lain yang ingin dijadikan pengingat bagi penerus mereka. Ritual ini dinamakan Beskar Nur atau Death Forge. Biasanya dilakukan pada para Orsimer yang memiliki status tinggi. Abu para Orsimer yang meninggal biasanya diletakkan di sebuah makam atau kuburan yang berlokasi di lapangan atau ruangan terbuka. Senjata dan armor mereka diletakkan di makam ini. Di wilayah Hrothgar di High Rock, ada sebuah gunung yang bernama Mountain of Sorrow atau Gunung Duka. Gunung ini menjadi tempat kuburan bagi para Orsimer. Selain itu, ada juga sebuah situs makam bernama Anur's Rest atau peristirahatan kehormatan yang terletak di wilayah Hrothgar Selatan. Makam ini dibangun setelah runtuhnya kerajaan Orsinium pertama. Mayat para Breton dan Redguard serta abu dari para Orsimer yang meninggal dalam pertarungan Siege of Orsinium dimakamkan di Anur's Rest ini. Ada beberapa tokoh Orsimer yang memiliki peran penting dalam sejarah dan kebudayaan Orsimer. Beberapa tokoh tersebut antara lain adalah: yang pertama, Toruk Groaigron. Toruk Groaigron adalah seorang kepala suku yang menemukan kerajaan Orsinium pertama di wilayah pegunungan Hrothgarian di provinsi High Rock. Orsinium yang didirikan oleh Toruk ini dijelaskan sebagai sebuah benteng yang dikuasai oleh hukum rimba yang mengarah pada penjarahan ke wilayah-wilayah tetangga mereka. Ada juga yang menjelaskan bahwa Orsinium milik Toruk merupakan sebuah utopia dengan agrikultur dan perdagangan yang baik. Toruk terbunuh ketika terjadi peperangan Siege of Orsinium yang dimulai pada tahun 950 di masa First Era. Siege of Orsinium ini berlangsung selama 30 tahun, dari tahun 950 sampai 980 di masa First Era. Kekuasaan Orsinium kemudian dilanjutkan oleh Raja Golkar. Yang kedua adalah Beleth Bloodtusk. Beleth Bloodtusk adalah seorang pahlawan legendaris Orsimer yang merupakan pemimpin dari kelompok tentara bayaran bernama Savage Sons. Ia dikenal sebagai petarung terbaik di wilayah Hrothgar, bahkan beberapa orang menganggap ia sebagai avatar dari Malakath. Beleth terbunuh saat memasuki tahun ke-20 dari peperangan Siege of Orsinium, yaitu pada tahun 970 di masa First Era. Ketika itu, Baloth berduel melawan Gaiden Sinji, yang merupakan seorang petarung Redguard legendaris yang berasal dari Hammerfell. Yang ketiga adalah Kurok Gro Orsinium. Kurok Gro Orsinium adalah seorang raja Orsimer yang mendirikan kerajaan Orsinium kedua pada masa Interregnum di masa Second Era. Kurok juga dikenal dengan nama Kurok Gro Bagrah. Ia pada saat itu membantu Raja Emeric dari kerajaan Daggerfall di High Rock. Raja Emeric memberikan Kurok sebuah imbalan, yaitu wilayah Orsinium, yang merupakan tempat yang sama di mana didirikannya kerajaan Orsinium pertama. Kurok merupakan seorang penyembah Trinimag. Ia menanamkan doktrin penyembahan Trinimag pada kerajaan Orsinium yang ia dirikan. Kurok bersama sekte Voshrak akhirnya memutuskan untuk memaksa semua Orsimer yang ada di wilayah Hrothgar untuk menyembah Trinimag. Tentunya hal ini mendapatkan banyak penentangan dari mereka yang menyembah Malakath. Mereka menganggap bahwa hal ini merupakan sebuah penistaan. Akhirnya, seorang kepala suku penyembah Malakath bernama Bazrak Grofarun memberikan perlawanan kepada Raja Kurok. Bazrak akhirnya berhasil membunuh Kurok dan naik menjadi Raja Orsinium selanjutnya, kemudian mengembalikan praktik penyembahan Malakath di sana. Tokoh yang keempat adalah Bazrak Grofarun. Bazrak Grofarun adalah seorang kepala suku yang berhasil menghentikan upaya Raja Kurok untuk menghilangkan penyembahan Malakath. Setelah berhasil menghentikan dan membunuh Kurok, ia naik menjadi Raja Orsinium berikutnya. Bazrak memiliki dukungan penuh dari klan-klan yang ada di Hrothgar yang merupakan penyembah Malakath sejati. Ia merealisasikan impian Kurok untuk menyatukan semua klan yang ada di Orsinium. Hanya saja, semua klan ini disatukan di bawah penyembahan Malakath, bukan Trinimag. Yang kelima adalah Gortwok Gronagor. Gortwok Gronagor dikenal juga dengan nama Warlord of the Orcs dan Lord of Orsinium.
Ia adalah seorang raja yang berkuasa di Orsinium pada akhir Third Era. Ia dikenang sebagai seorang diplomat dan jenius politik. Beberapa saat setelah masa Interregnum berakhir dan memasuki masa Third Era, kerajaan Orsinium yang didirikan oleh Raja Kurok akhirnya runtuh. Para Orsimer kembali tidak memiliki tempat tinggal. Sampai pada tahun 399 di masa Third Era, Boardwalk mendirikan sebuah kerajaan baru di wilayah Orsinium dengan nama Nova Orsinium. Boardwalk membutuhkan kekuatan yang besar untuk menunjukkan eksistensi Nova Orsinium di Tamriel. Ia terlibat dalam kejadian Warp in the West, di mana ia ikut dalam perebutan kendali Numidium dan berhasil mendapatkannya. Ia menggunakan Numidium untuk memperluas kekuasaan Orsinium di wilayah Iliac Bay, di mana wilayah ini termasuk provinsi High Rock dan Hammerfell. Setelah berhasil memperluas kekuasaan Nova Orsinium dan menunjukkan kekuatannya, ia mendapatkan pengakuan dari The Empire of Tamriel. Kaum Orsimer diberikan status yang setara dengan seluruh masyarakat Tamriel. 10 tahun sejak kejadian ini, mulai ditemukan lagi penduduk-penduduk Orsimer di berbagai kota di Tamriel. Raja Gortwalk menganut kepercayaan yang sama dengan Raja Kurok, di mana Trinimac merupakan dewa sesungguhnya dari para Orsimer, sedangkan Malakath adalah iblis yang memusuhi Trinimac. Ia pun menetapkan penyembahan Trinimac sebagai agama utama di Nova Orsinium. Banyak Orsimer, baik di dalam maupun di luar Nova Orsinium, yang menganggap bahwa hal ini adalah sebuah penistaan bagi Malakath. Penyembahan Malakath di Nova Orsinium akhirnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan penyembahan Malakath di luar Nova Orsinium masih dilaksanakan dengan lancar. Nova Orsinium runtuh tak lama setelah dinasti Septim berakhir, memasuki masa Fourth Era, di mana ia mendapatkan serangan dari para tetangganya di Hammerfell dan High Rock. Yang keenam adalah Emek Gorokaira. Emek Gorokaira adalah seorang petarung Orsimer yang lahir di Normar Heights, yang sekarang menjadi provinsi High Rock pada masa First Era, jauh sebelum Orsinium ditemukan. Kita pernah membahas tentang Emek pada episode tentang Sheogorath dan Malakath. Emek adalah anak dari Malakath. Ibunya adalah seorang Orsimer bernama Kaira. Ia dibesarkan oleh para dukun di klan ibunya, yaitu klan Grilly Kamal. Saat menginjak usia 15 tahun, Emek menghabiskan 2 tahun ke depannya untuk melakukan berbagai hal mulia di High Rock. Karena amal mulia inilah, Sheogorath memutuskan untuk bermain-main dengan Emek, seperti yang kita jelaskan di episode sebelumnya. Yang ketujuh adalah Agronak Gromalog. Agronak Gromalog adalah seorang Orsimer berdarah campuran imperial yang hidup pada masa Third Era. Ibunya adalah seorang Orsimer bernama Lugtuf Gromalog, sedangkan ayahnya adalah seorang imperial bernama Lord Lovidicus. Lord Lovidicus adalah seorang vampir, jadi Agronak memiliki darah vampir dalam tubuhnya. Karena darah vampirnya ini, Agronak memiliki kemampuan fisik di atas rata-rata. Ketika dewasa, ia pergi ke Imperial City di Cyrodiil untuk bergabung dengan Arena di sana, di mana ia bertarung melawan ratusan lawan. Karena tak terkalahkan, Agronak menjadi Grand Champion di Imperial City Arena dan diberikan julukan Grey Prince, atau Pangeran Abu-Abu, karena warna kulitnya yang sedikit lebih kelabu dibandingkan Orsimer pada umumnya. Ia tidak pernah tahu tentang kebenaran ayahnya. Ia dibantu oleh The Hero of Kvatch. The Hero of Kvatch mencari informasi tentang ayah Agronak dan memberikan informasi tersebut kepadanya. Setelah mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang monster, Agronak menjadi tidak punya semangat hidup dan ingin bunuh diri. Ia pada akhirnya ditantang oleh The Hero of Kvatch di arena dan terbunuh. The Hero of Kvatch mengambil titel Grand Champion. Kejadian ini adalah side quest di game The Elder Scrolls IV Oblivion. Yang kedelapan adalah Balagog Gronolop. Balagog Gronolop adalah seorang Orsimer yang hidup di Skyrim pada masa Fourth Era. Balagog adalah seorang chef dengan nama samaran The Gourmet. Ia menulis sebuah buku resep dengan judul Uncommon Taste. Ia hidup dengan tersembunyi sembari menuliskan resep-resep barunya. Balagog akhirnya dibunuh oleh assassin dari The Dark Brotherhood yang membutuhkan identitasnya untuk membunuh Kaisar Titus Smith II. Ada 3 artefak yang berkaitan dengan kaum Orsimer yang berasal dari Daedric Prince dan buatan mereka sendiri. Yang pertama adalah Helm of Orein Berklaw. Helm of Orein Berklaw dikenal juga dengan nama Helm of Karak-Gurukar. Kita pernah membahas tentang helm ini pada episode sebelumnya. Para Orsimer mengklaim artefak ini milik kaum mereka karena pemilik aslinya dipercaya adalah Karak-Gurukar, yang merupakan seorang Orsimer. Yang kedua adalah Mace of Molakbal. Mace of Molakbal adalah artefak milik Daedric Prince Molakbal. Meskipun artefak ini tidak memiliki relevansi dengan kebudayaan Orsimer, tetapi pembuatan artefak ini dipercaya dilakukan oleh seorang ahli tempa Orsimer yang diperbudak oleh Molakbal di alam Oblivion miliknya, yaitu Cold Harbor. Yang ketiga adalah Manshrieker. Manshrieker adalah sebuah senjata perang yang suci bagi para Orsimer. Senjata ini merupakan senjata yang terkutuk, jahat, dan penuh dengan sihir. Manshrieker bisa menginfeksi penggunanya dengan penyakit stomach rot atau perut busuk. Seorang Agent Blades pada tahun 405 di masa Third Era berhasil merebut Manshrieker ini dari seorang Orsimer di Iliac Bay. Senjata ini kemudian disegel di sebuah kuil di Iliac Bay. Kejadian ini merupakan side quest di game The Elder Scrolls II Daggerfall. Orsimer adalah salah satu ras yang paling sengsara di Tamriel. Sejak awal, mereka sudah dirusak oleh Daedric Prince Boethiah menjadi bentuknya yang sekarang. Karena bentuknya yang sedikit kasar, mereka selalu dikucilkan dan dipersekusi oleh ras lain di Tamriel.
Mereka tidak pernah memiliki provinsi tanah air mereka layaknya ras lain. Kerajaan yang mereka dirikan, Orsinium, selalu saja runtuh diserang oleh kerajaan-kerajaan tetangga dari High Rock dan Hammerfell. Meskipun begitu, para Orsimer ini berhasil berjuang dan bertahan hidup, membentuk peradaban-peradaban kecil yang meskipun tidak maju, bisa bertahan dengan perkembangan zaman di Tamriel. Mereka adalah orang-orang yang menjunjung tinggi rasa hormat dan kekuatan. Hal paling berharga bagi seorang Orsimer adalah kehormatan dan harga diri mereka. Sifat ini merupakan sifat yang layak dicontoh oleh para ras lain di Tamriel. Cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita sudah hampir membahas tuntas tentang Orsimer atau Orc ini. Ada beberapa cerita dan lore yang belum kita jelaskan secara detail. Itu akan kita simpan untuk topik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Hope you guys enjoyed it. Until next time. Bye-bye.